ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد في لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah, dari segala kejahatan fitnah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, biasa kita baca kitab Sulam At-Taufiq, tangguh untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Sampailah di bab waktu-waktu solat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang mukmin, mawquta, berwaktu-waktu. Jadi kalau solat mesti di dalam waktu. Kalau sholat sebelum waktu, makna Ustaz, tentu sholatnya tidak sah, dia harus mengulangi lagi. Tapi hukum yang sholat ini makna, kalau dia ada qadha, ada hutang sholat, nah ini jadi tebusannya. Tapi sama, hutang duhur, sholatnya duhur juga. Kalau seandainya dia tidak ada hutang sholat, maka jadi nafilah mutlaqah, jadi sholat sunnah mutlaqah. Oleh pahala kan ngaji Quran dia, maka Al-Fatihah oleh pahala. Tapi dia mengulangi lagi sholatnya. Kalau sholat zuhur jam 4 di luar waktu, maka menjadi qadhaan. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Tidak nyebutkan qadhaan, walaupun tidak nyebutkan qadhaan. Allahu Akbar. Tahu-tahu pas salam, ingat jam 4:30. Nah, mana bisa sholat zuhur 4:30 ini? Aku tidak tahu, ya sudah. Tidak usah sholat lagi, ini sholat kau ini jadi qadhaan. Berdosa apa tidak? Kalau dia ada unsur sengaja berdosa, kalau tidak ada unsur sengaja tidak berdosa. Nah itu jadi sholat ini berwaktu-waktu. Kemarin sudah kita baca sholat dhahirah, sholat zuhur. Waktunya kapan? Waktunya dinamakan sholat zuhur, dhahar. Muncul artinya dhahar itu yang kelihatan. Pertama kali Nabi sholat itu di waktu itu sholat zuhur, maka dinamakan sholat zuhur. Disebutkan di sini nomor 1 lagi. Kalau Nabi sholat nomor 1 sholat zuhur. Subuhnya tidak sholat apa? Tidak tahu caranya. Mana caranya sholat? Zuhur malaikat Jibril datang di hari pertama. Dia datang di awal waktu, jam 12 tepat datang malaikat Jibril ngajari semayang, ngajari sholat. Asar misalnya azan jam 3 tepat dia datang. Maghrib misalnya kalau dimaksudnya jam 6 awal waktu. Isya 7:30 datang tepat. Subuh begitu azan datang dia. Hari kedua datangnya di akhir waktu. Asar pada duhur pada asar baru datang. Sholat asar pada maghrib baru datang. Maghrib pada isya baru datang. Isya pada subuh baru datang. Subuh pada matahari terbit baru datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, antara kedua hari itu, antara kedua waktu itu adalah waktu sholat. Jadi dari awal sampai sini, Nah, jadi itu ceritanya awal waktu sholat. Sholat zuhur waktunya, jadi harus sholat zuhur. Waktunya idza zalatis syamsu, apabila matahari tergincir. Jadi kalau jam 12 itu matahari pucuk kepala persis itu namanya istiwa. Istiwa ya, dan dalam ilmu istiwa itu tidak ada bayangan gitu. Zaman dulu tuh pakai ilmu bayangan, kalau nggak kedinguan bayangan. Kalau zaman sekarang buat apa nyanyi waktu macam ini? Tunggu belakang azan
belakang komat sudah nengok jam berapa, jam ini kan. Itu dari zaman dulu. Nah ini zaman sekarang. Ini zaman dulu macam ini nyarinya. Jadi namanya zawal itu matahari ke arah barat. Jadi bukan pucuk kepala lagi, ke arah barat. Kalau istiwa itu sebentar itu, istiwa. Ada waktu istiwa. Jadi kalau zalati syamsu, tergelincir matahari, di kitab-kitab dituliskan tergelincir. Maksud itu matahari terpleset. Mana matahari terpleset? Maksudnya tuh matahari kalau sudah pagi ini dari timur dia. Dari timur naik. Sampai ke pucuk belum masuk. Nah kalau dia sudah tergelincir ke barat, itu artinya tergelincir, seakan-akan terpleset ujung gitu. Sudah agak ke barat, tidak ada pucuk kepala lagi. Nah itu masuk waktu sholat duhur. Cuman kita tidak makai lagi nih tegak matahari. Masuk lu, tunggu beong belakang gua azan. Kalau azan sholat, tidak ada repot lagi. Ini kan zaman dulu, metode zaman dulu. Ila masiri dhilli syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa, sampai bayangan kita sebesar tubuh kita. Misal tubuh kita tingginya berapa meter? Berapa senti? 160, 170, 180. Begitu sore jam 3, kalau bayangan kita sepanjang badan kita segini. Berarti masuk waktu asar. Selain dhillil istiwa juga bayangan istiwa segini. Kalau kita 160 cm, 2 meter 2 cm itu untuk istiwa. Nah, ini kalau ngitung pakai bayangan ini. Masuk waktu asar. Habis duhur masuk waktu asar. Di sini sebutkan asar itu apa dia artinya? Asar itu banyak artinya. Waktu sholat asar ya. Namukan sholat wusta. Dalam Al-Quran sholat asar namukan sholat tengah. Hafidhu ala sholawati, jagolah sholat 5 waktu. Wassalatil wusta, terutama sholat tengah. Siapa itu sholat tengah, Ustaz? Nah ini ulama berselisih pendapat, tapi kebanyakan ulama asal inilah sholat tengah paling sulit. Balik pasar kesel, tak laku pula, pasar nak dibungkal pula, nyender gitu, mana semayang lagi. Otak dari laba buta, lagi tak laku berputa nak digosok pula. Berat sholat asar tu. Kalau wong yang banyak aktivitas di luar, kayak Jakarta kemacetan, oleh Palembang kekesalan, tempat lain juga kepanasan. Jadi berat sholat asar, terutama sholat tengah. Ada yang mengatakan sholat tengah itu maghrib subuh. Kalau ngembeknya dari sholat maghrib sama isya, duhur sama asar, yang tengah itu mana? Subuh katanya. Kalau sholat subuh itu banyak ketiduran. Jadi alhasil sholat tengah itu kebanyakan ulama sholat asar dengan dalil-dalil. Dengan dalil-dalil kata ulama, sampai kebanyakan ulama asar, karena asar itu berat katanya. Jadi namakan sholat wusta. Dalam Al-Quran ada surah apa dia? Wal asri. Waw itu sumpah. Jadi kalau ada waw di awal itu sumpah. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam. Wadduha, demi waktu pagi, waktu duha. Jadi itu namanya waw qasam, bersumpah. Boleh Allah bersumpah dengan zatnya, boleh dengan makhluknya, menunjukkan makhluknya itu punya kedudukan. Wal asri, demi masa. Masa itu zaman hidupnya Nabi. Itu paling bagusnya zaman. Paling berjalannya hukum Islam zaman Nabi. Para sahabat yang bagus-bagus galuh, taat galuh. Nah dijadikan sumpah oleh Allah demi masa zaman hidupnya Nabi. Demi waktu asar, waktu suri, pada tenggelam matahari. Demi sholat asar. Ngapa tenggelam matahari? Demi akhir hayat kamu. Seakan-akan kita ini melek ini matahari, jam ini mati ini malam. Jadi kalau sudah waktu asar, sudah lah tua gitu, pagaklah tenggelam matahari gitu. Kenapa disebutkan demi apa nih? Demi waktu asar itu, demi akhir hayat, karena penyesalan ini munculnya di akhir hayat. Kalau juangnya nasi lah jadi bubur, baru ada nyesel. Wong kalau tua, nah pengen balik muda lagi, tak jual lah iya. Gue pengennya kami muda
Ustaz, anak lagi pengen balik muda, nggak baca lagi. Ada yang muda-muda yang masih belas-belasan, adik-adik sini, oh itu kesempatan untuk jadi ulama, kan? Sekolah pintar-pintar, jadi orang alim. Kami tidak ada apa-apanya. Mungkin yang hadir yang dengar nanti lebih alim dari kami. Asal semangat, kalau tidur beda bakalan. Kalau ting jadi tidak bakalan. Inamal ilmu bita'alum, ilmu itu dengan belajar, dengan susah payah baru jadi ulama. Kadang kalau kitab terbunyi tertidur ni lah berkali-kali ya. Lah berkali-kali. Dari belajar tu ngantuk-ngantuk sampai tidur. Pas bangun subuh tu hilang kitab, nyinguk lah jadi bungkusan. Hancur. Ketiduran tu lah sering kan. Nak belajar sambil kalau jiwang mata rusak ni mungkin lah rusak dari dulu kita. Belajar ini lampu gelap, belajar makan lilin. Lah ngalami kalau nasi makan tempe makan uyah ngalami. Nasi dari nasi raskin pakai batu banyak makan macam ketinjuk kecap aduk makan juga minum daripada gigit lagi gitu. Lah ngalami kalau yang macam itu penderitaan itu susah payahnya belajar gitu. Kalau kamu belajar rajin kamu sudah jadi ulama. Tapi kalau kamu males tidak bisa kamu jadi ulama. Paling itu baik. Pokoknya dengan susah payah, dengan semangat ilmu mencari ilmu. Jadi wal asli demi asar tadi. Kalau dalam istilah asar itu namu solat asar. Namakan solat wusta, solat asar ini paling abdolnya solat. Paling abdolnya solat itu solat asar hari Jumat selain solat Jumat. Jadi yang paling abdol solat Jumat. Nomor 2 solat asar hari Jumat tadi itu usahakan berjamaah. Hari Jumat jangan solat dewean. Kenapa? Dia paling abdolnya solat 5 waktu. Solat asar hari Jumat setelah solat Jumat. Jadi nomor 1 solat Jumat, nomor 2 solat asar hari Jumat. Oh itu besar pahalanya. Solat asar aja solat dewen jangan. Jamaah dilanggar ke laut di rumah ajak keluarga, ajak siapa boleh gitu supaya dapat pahala 27. Waktunya ba'da waktu zuhri. Setelah keluar waktu zuhur, kalau waktu zuhur keluarnya bayangan kita sebesar tubuh kita, sepanjang tubuh kita 160, 61, lebih sedikit bayangan istiwa. Masuk waktu asar ada. Jadi setelah keluar waktu sholat zuhur sampai kapan? Sampai tenggelam bola matahari itu tenggelam. Habis waktu asar, azan maghrib pula. Makanya kalau sholat maghrib jangan basing-basing azan, apalagi daerah yang banyak gunung. Kita alhamdulillah katik gunung gitu. Kayak di Hadromut tuh sudah gelap, tidak boleh azan. Matahari lah gelap Ustaz. Iya, matahari masih singinan bagan gunung. Tunggukan dulu, baru dia azan. Kira-kira 10 menit atau 5 menit. Matahari benar-benar hilangnya. Benar-benar hilangnya. Di banyak gunungnya di sekitar dia itu. Kita alhamdulillah katik gunung. Lah tenggelam, matahari bolanya telah hilang nian, baru azan maghrib. Terutama bulan Ramadan. Jangan basing-basing azan subuh sama azan maghrib. Salah azan itu koyok iwong. Kalau azan subuh maka wong belum ini wong masih. Kalau azan maghrib lebih lagi kalau buka jangan azan maghrib jam 4 sore. Kita alhamdulillah insyaallah berapa hari lagi nak masuk bulan Rajab. Cak Maidah lampi lagi kalau masuk bulan Rajab. Kalau full belajarnya ada galau 4 kali 8 pertemuan lagi. 8 kali majelis. 4-nya Ustaz Sukri, 4-nya anak. 4 kali majelis lagi. Kalau full. Kadang biasanya ada libur, paling 3 kali majelis kita. 3 kali lagi. Habis itu bulan Ramadan. Tak ngasuh tahun. Siapa yang meninggal? Jadi majelis taklim ini sampai kapan? Sampai siapa yang meninggal sematian. Meninggal habis, ganti ustaz lain pula. Jangan diputuskan majelis taklim ini. Jadi kita ngajar tempat lain sampai kapan? Semati kan? Doakan kita sehat, kuat, baca Amin. Sampai belajar gitu itu. Kita pengen siapa yang meninggal di pucuk majelis ilmu lagi belajar itu di antara derajatnya di bawah derajat Nabi.
Masya Allah. Ya, derajat dia tuh di bawah Nabi, pucuknya Nabi. Kalau ada pucuknya manusia dia dapat juga, tapi tidak kata Nabi, tidak baca kalau gitu Nabi, bawa Nabi gitu. Nah, itu makanya niat belajar terus. Ya, tidak niat belajar tapi minta panjang umur ya, dan jangan gitu, tidak minta panjang umur. Kalau nak masuk bulan Rajab ini banyak bertobat. Tanggal 1, pas tanggal 1 ini masuk itu bulan Rajab, bulan istighfar. Maca Rabbil Billi warhamni wa tub alayya, Rabbil Billi warhamni wa tub alayya 70 kali habis maghrib sama habis subuh. Kemudian maca istighfar aja, baca tobat lah intinya. Dosa-dosa yang selama ini kita pasnya dengan tahun baru gitu ini. Pasnya dengan tahun baru. Ingat, sholat subuh, malam tahun baru jangan lupa. Kadang banyak wong kasihkan berzikir, kasihkan apa tidak setiduran nunggu percon. Ujung-ujungnya sholat subuhnya kelewatan. Jadi tidak usah lah gitu ya. Tidak apa-apa nak berzikir malam-malam, silahkan, zikirnya bagus. Yang tidak bagus ya tidak bangun subuh, tidak bagus. Zikirnya bagus. Giam itu jam 12, tam-tum giam kan. Kelar duduk 12.30. Makan. Dapatnya jam 1. Makan 1/4 balik. Sampai kumas setengah 2, tidak langsung tidur, paling tidak pacak tidur jam 2, nak bangun jam 4.30, kuat apa tidak kalau itu kira-kira. Nah, jadi jangan sampai, silahkan nak berzikir silahkan. Lain kali kita buat zikir itu jam 3 subuh, tapi terbangan gelanggar. Lagi orang kampung ngamuk kalau belum tidur, kalau nak terbangan jadilah. Nah, jadi minimal ya, sholat subuh jangan ditinggalkan. Kami ini sering kalau habis tahun baru pagi itu kalau metu nyingok sepi tak kati cuman kita harus nonton habis sholat subuh tidur kalau tadi. Nah, jadi jangan sampai tidak sholat subuh malam tahun baru ya. Kalau tidak baca, aku tidak baca sudah lah, sholat zikir, sholat subuh ya. Anak baca Ustaz, baca bangun, api ini ada alarm Ustaz, tunggu malam bangun, silahkan hadir berzikir. Jangan kita ngawikan yang bagus, ninggalkan yang wajib. Puasa Senin Kemis, alhamdulillah Senin Kemis tidak pernah tinggal. Cuma itulah kalau tidur jam 10 pagi, bangunnya jam 4:30, sholat zuhur lewat sudah lah sholat puasa. Sholat zuhur nih wajib ini, jangan gara-gara sholat puasa sunnah, sholat zuhurnya tinggal. Kamu mengotai begitu, kamu begitu mancing, modal, ngawak, banyak modal. Bolehnya waktu ini 2 biji. Sudah usah mancing, beli betina boleh 2 kilo balik makan duduk. Tidak bisa mancing. Lebih lemak macam itu. Nah, jadi jangan lantaran nak berdoa, nak berzikir, sholat subuhnya kelewatan. Kamu bengotai. Kamu bengotai. Golongan maghrib, masuk waktu maghrib. Maghrib itu tenggelam artinya. Matahari tenggelam. Dalam hadis, apabila matahari menjelang matahari tenggelam, jauhkan anak-anak kamu dari jalanan. Jangan anak-anak itu jangan keluarkan ke jalan, karena setan itu mengganggu anak-anak yang keluar di jalanan. Itu hadis Nabi. Jadi kalau masuk waktu malam, nak malam maghrib, masuk. Dulu waktu zaman anak masih kecil, masuk kalau pakai maghrib itu takut gitu, hantu wewe katanya. Kalau tak balik tabu wong tanpa gitu, sampai antu ewi. Kaki kalau nak metu tu dekat isya atau habis sholat isya metu lah. Setan tak ada metu lagi. Sekarang ini kati lagi, mana ada wong kesetanan sungguh pak. Antu ewi tu, namun tanpa ada kati. Dulu zaman kami masih kecil tahun 80-an, itu untuk kita marah kalau kita metu pakai maghrib itu. Ima kelanggar, ngaji habisnya tu, atau salah metu, tak boleh metu. Karena setan kata, benar ada dalam hadisnya. Sekarang setan nyagoy anaknya, kaki manusiaan katanya. Saking banyak manusia yang metu tadi. Makanya jadi maghrib anak-anak kecil jangan dimetu. Budak-budak kecil yang main-main itu ya. Yo mau puluhan, belasan, 7 tahun jangan dimetu kan. Menjelang maghrib sampai maghrib. Kapan aja metu? Kaget pakai isya. Oh, berarti tidur kalau tak usah metu. Kenapa? Karena setan metu ke anaknya juga. Dia mengganggu wong yang anak-anak kecil tadi itu. Jadi jangan keluar maghrib. Keluar nih mak langgar atau majelis taklim belajar ilmu.
Maghrib, waktu maghrib, waktu min ba'di maghrib guru syamsi, setelah tenggelam bola matahari. Kalau bola matahari tenggelam, lah gelap, masuk waktu maghrib. Ila sampai maghrib syafaqil ahmar, sampai tenggelam syafaq mega merah. Yang mana mega merah enggak tahu. Pernah nengok mega merah, mungkin kalau ilmu falak atau astronot tahu dia, atau BMKG tahu dia, ilmu perbintangan itu. Di langit ini ada mega warna merah. Kalau mega merah itu tenggelam, habis waktu maghrib, masuk waktu isya belum. Jadi mega merah, mana Ustaz mungkin di langit, kita jangan perhatian kan di langit kan. Habis maghrib tengok ada mega warna merah sampai dia ngilang. Mega merah itu pengaruh matahari itu belum jauh nih nyelamnya. Masih daerah Thailand matahari itu kan belum tenggelam nih gitu. Kalau tenggelamnya lah jauh, lah Bangladesh lah jauh lah tenggelamnya gitu. Nah, jadi dari matahari itu sehingga di langit itu bisa ada mega-mega warna merah-merah, kemerahan pengaruh suri matahari. Kalau suri-suri kan di laut itu kan kuning kan. Nah, itu kejingan dari pengaruh matahari tadi itu. Sampai tenggelam mega merah. Kemudian waktu isya, masuk waktu isya kalau mega hilang. Waktu isya dari habis waktu maghrib. Habis maghrib itu tenggelam mega merah. Sampai terbit fajar sodik. Fajar ini ada dua. Fajar kizib sama fajar sodik. Fajar kazib sama fajar sodik. Apa kizib? Kazib itu bohong. Sodik jujur. Sebelum fajar sodik ini datang, ada tegang dulu katanya. Cuman kita tidak pernah perhatian, malam tidak pernah perhatian. Aduh, fajar itu becak tiang, becak tongkat, naik ke pucuk, manjang. Lama hilang. Habis itu muncul fajar jujur. Ini bohong di fajar nih kan, kadzib. Fajar jujur itu tidak becak ini, manjang dia. Diupuk cahayanya naik. Makin lama makin terang. Datanglah siang. Jadi kalau diperhatikan kita mungkin jarang perhatian ini. Yang mana fajar ini katanya becak tiang, cahaya ke langit. Lama-lama hilang cahaya itu. Nah ini ngotak ini. Kalau yang benar itu dia diupuk di ujung bumi. Kalau kita di pinggir laut ujung bumi itu cahayanya naik. Nah itu fajar sodik namanya. Terbit fajar sodik sampai terbit matahari. Ustaz jam 5 seperempat boleh tak sholat subuh? Boleh, selagi matahari belum terbit. Kalau matahari lah terbit, ya boleh lagi sampai kapan? Sampai matahari terbit. Terbit loh matahari. Biasanya di langgar-langgar itu ada jam 6 lewat 10 tulu atau syuruk atau terbit. Nah itu matahari terbit, tak boleh lagi sholat subuh. Kalau sholat subuh juga kodoan. Kalau sholat subuh kodoan. Wa waktuha min ba'din ila tulu'i syamsi fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslim. Nah, jadi wajib melaksanakan fardu-fardunya sholat 5 waktu inilah. Jadi sholat wajib ada berapa? Ada 5. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Kata dia, sehari semalam tuh kita sholat berapa kali ya Rasulullah? Kata Rasulullah, khamsu sholawat, 5 waktu. Kata bahunallahu kulla yaumin wa laylah. Sehari semalam 5 waktu. Nah, makanya ulama ngatakan sehari semalam sholat fardu cuma 5. Yang lainnya sunnah kalau sholat duha sunnah, witir sunnah. Jadi harus dilakukan pada waktunya cuman. Ya Allah, siapa yang lakukan itu? Muslim. Jadi orang muslim harus sholat. Kalau tidak sholat berdosa dia. Kalau non muslim, kafir kah, Buddha kah, Hindu kah, dia tidak wajib sholat. Cuman dia kena hukum kage. Makanya kalau belajar usul fikih ada istilah ini, halil kufar mukhatabuna bi furu'i syariah amla. Orang kafir itu dituntut apa tidak untuk menjalankan perintah. Orang kafir itu dituntut.
Sholat dituntut sholat, puasa dituntut puasa, haji dituntut haji. Tapi kalau dia haji, dia sholat tidak sah. Kenapa? Syaratnya masuk Islam dulu. Jadi kakek kalau di hari kiamat ditanya dua, ngapo kamu tidak Islam, ngapo kamu tidak sholat, ngapo kamu tidak puasa, ngapo kamu tidak Islam. Jadi orang kafir sekarang ini wajib tidak sholat? Tidak wajib. Kalau dia sholat tidak sah, karena syaratnya sholat Islam dulu. Lain halnya murtad. Murtad itu pernah Islam, keluar lagi, baru namanya murtad. Kalau dia tadinya Buddha, pindah ke Hindu, bukan murtad. Habis Hindu Konghucu pula. Natalan ini masuk Kristen. Pakai cap gome itu masuk pindah lain lagi Konghucu. Catu tadi itu, tahu catu? Catu itu ada makan-makan dia, namanya catu itu. Ngalaman cak Ustaz, iya anak banyak kan mal di Tangguh Batu kan ada Chinese banyak di situ, jadi banyak tahu anak. Dia kalau cerita, Ustaz catu, cengbing, catu, dia kalau cerita, aku nggak tahu. Di Kuto tuh ada toko Chinese. Kalau kita masuk, apa kep halak, bakher, pasal agak pin. Apa bakher, bakher. Apa kabar dia? Bakher itu baik intinya. Dia tuh apa tujuan dia tuh bukan ngato. Tujuan dia tuh ngembe hati gitu. Nah, tunggu dia tuh pelajari bahasa Cina. Tangguh Batu situ aduh macam pintar bahasa Cina. Lancar gitu. Apa dia? Berapa harganya? Tahu cien. Tulis. Apa kabar? Ni hao ma. Jawabannya hao. Hitung suan. Hitung suan. Tulis kalau banyak hafal dan sagi. Yang penting dulu kan. Besok ke toko. Biasa tiap minggu tuh beli susu dulu anak-anak masih kecil beli susu di situ dulu lah. Agak lebih murah. Datang dia. Ahlan abah, bakher bah. Nah, kawin dia. Ni hao ma. Hao katanya. Tengok lagi nih. Tahu cien gitu. Berapa duit ini? Tambah terkejut juga. Suan, itu langsung diundang, Pak. Aku salut Pak sama abah. Ngapo dia nih? Berkopiah, bersebet. Abah manggil gitu, berkopiah, tapi bahasa Chinese-nya nanya. Padahal gitu cuman selepas yang lain mana baca. Nah, mati kutu dia. Dia lihat kita masuk, tak galak dia bahasa Chinese, dikiranya anak paham. Makanya bahasa itu pentingnya. Pelajari bahasa apa pun, bahasa Inggris. Pelajari, jangan bahasa ungkap jangan. Bahasa Inggris kamu kuasai, bahasa Mandarin kamu kuasai, bahasa Arab kamu kuasai, bahasa dusun lagi kamu kuasai. Jangan kan ini bahasa apa? Karena bahasa itu penting. Kamu nak berdakwah di kampung sana, mana nak berdakwah kalau kamu tak ngerti bahasanya. Jadi ada ulama-ulama, banyak ulama dulu tuh pintar bahasa Inggris. Dia berdakwahnya ke Amerika. Habib Ali Al-Jubri itu bahasa Inggrisnya lancar, kuliahan dia. Dia berdakwah ke Amerika, ke mana, ke London. Dia berdakwah pakai bahasa Inggris. Walaupun kalau ceramahnya pakai bahasa Arab, tapi kalau dia ngomong pakai bahasa Inggris, dia ngerti dia. Nah, jadi penting dalam berbahasa ini. Jadi wajib sholat itu orang Muslim, non Muslim tidak wajib sholat. Tidak wajib. Kalau dia masuk Islam, tidak wajib diqodoi. Umur 60 tahun saat masuk Islam, gratis galau. Besoknya meninggal, masuk surga. Nikmatnya cuma kapan kita tahu dia kita mati kan? Masuk surga dia. Lah belum sembahyang, belum lah masuk al-Islam yazubu magoblah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Lain kalau murtad. Kalau murtad seminggu qodoi kalau sholat ke seminggu tuh. Nah katanya muslim non muslim tidak wajib. Iya kamu tuh tadinya muslim. Kamu murtad. Habis kalau pahala selamanya. Seluruh dosa pahalanya habis, dosanya tidak habis, pahalanya yang habis.
Itu bedanya murtad sama al-kafir iza aslama. Kalau dia masuk Islam. Jadi wajib bagi orang muslim. Orang kafir asli tidak wajib sholat, tapi dia dituntut dari kiamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musalli, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nahudu ma'al haidin." Orang kafir ditanya, kenapa kau masuk neraka sakor? Sakor itu nama neraka. Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak semayang. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak injuk makannya fakir miskin. Wa kunna nahubu ma'al khaidin, kami cuma ngocewe di dunia no, kelakar, dekati apa-apa. Sampai jadilah macam ini sama kami. Nah, jadi orang kafir itu kaget ditanya, ngapa kau tidak sholat, ngapa kau tidak puasa, ngapa tidak pergi haji, ngapa tidak berzakat. Walaupun mereka yang melakukan tidak sah, syaratnya harus Islam dulu. Yang kedua, syaratnya balik. Jadi sholat itu wajibnya wong balik. Budak kecil tidak usah sholat. Budak kecil, bahasa Arabnya sobiyun. Sobi ada dua. Sobi mumayyiz. Sobi ghairu mumayyiz. Sobi ghairu mumayyiz yang belum tamyiz, balita bahasa gitu ya. Di bawah 10 tahun. Di bawah 5 tahun. Makan masih didulangi. Nah, itu masih budak kecilnya itu. Tidak usah sholat. Kalau yang sudah mumayyiz 7 tahun ke pucuk. Mandi dewe, makan dewe, minum dewe, pakai baju dewe, belum balik dia 9 tahun. Nah ini dibolehkan sholat. Kalau balita tidak usah sholat, tidak usah disuruh. Nah ini yang dilatih, budak yang menjelang balik. Bahasa fikihnya namanya mumayyiz, tamyiz. Apa definisi tamyiz? Apabila seorang anak bisa makan sendiri, bercebok sendiri, mandi sendiri, minum sendiri, berpakaian sendiri. Kalau diajak ngomong, ngerti jawab. Apa kabar? Baik. Mana bapak? Lagi mandi. Nah, itu udah mumayyiz itu. Itu boleh sholat dia, dianjurkan, tapi tidak wajib. Dianjurkan. Kalau dia sudah balik, lah 15 tahun atau sudah mimpi 13 tahun lah mimpi lah balik. Dah mimpi Ustaz, aku tak pernah mimpi 14 tahun, hampir 16 tahun, 15 tahun balik umur. Jadi kalau belum mimpi-mimpi, lalu umur 15 tahun, kita katakan balik. Dia wajib sholat tadi itu. Tak boleh dia tinggalkan, balik pribadi dia dosa itu. Nah, jadi balik ya. Kalau anak kecil tidak wajib dia melakukan perintah Allah. Belum wajib, bukan tidak wajib. Kemudian syarat yang berikutnya akil, berakal. Balik akil ini istilah fikih namanya mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang dapat tuntutan balik akil. Berakal balik. Wong gila gratis, wong gila Ramadan makan, iya tidak mampu. Jualan nak makan, nak ngapo, nak puasa, nak semayang, nak berbaju, tak berbaju dia, tak apa-apa, tak boleh dosa dia. Kalau dia muslim, masuk surga pula dia. Masuk surga gakal, ya dah. Baik, sakit di sini. Jadi gratis kalau. Jadi wong majnun, wong gila tidak wajib sholat. Atau mabok yang tidak sengaja. Kalau sengaja kan yang hilang akalnya kan. Atau tidak sampai dakwah. Sekarang ini di mana tempat yang tidak sampai dakwah? Begayut. Oh. HP lebih bagus dari gitu. Di mana tempat yang tidak kata pucuk gunung, pakai HP pakai nyampi kalau TV, WA, apa dia lagi. Jadi di mana kira-kira tempat yang belum dimasuki oleh ulama? Jarang sekarang ini. Mungkin ada, kita tidak tahu di pulau-pulau terpencil. Kalau di pulau itu tidak tahu ilmu, tidak kenal, tidak kata ustaz-ustaz yang berdakwah, tidak dengar media, maka tidak wajib dia sholat. Maka tidak wajib dia sholat. Tapi sekarang ini pulau kecil apa?
ada internet galau. Sekarang tahu dia baca dengar bohong kalau dia ngomong tidak dengar dakwah tu bohong dia. Terus yang ketiga tahirin, suci. Bukan lagi haid. Haid itu untuk ibu-ibu, bukan untuk kita. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Kenapa? Dia makan buah yang dilarang, syajaratul khuldi. Pohon itu kalau dimakan menyebabkan dia kekal. Ada yang ngatakan gandum, ada yang ngatakan anggur, ada yang ngatakan selain ini. Jadi kata Allah, makanlah apa yang ada di sini. Cuman ini jangan. Ini batangnya jangan dimakan. Akhirnya Hawa tadi yang maksud, gitu biar awet gitu selama-lamanya. Makanya banyak binasonya lanang ini dari Dino. Binasonya lanang banyak dari Dino. Lanang tadi berikan tuh lurus loh ya. Kapan kayonya kak? Kau ini terus kak. Coba tanggo tuh lah. Iblis kak. Kau dari dulu inopak buruk lagi. Mulai katoi lakinya. Ayo kak, naik tahun baru kak. Makan apa? Kita ini lah terus coba nasib tadi. Tekan oleh bini ya terus. Laki yang tadi lama-lama lah jujur gue nangis ke. Nah, dari siapa ini? Nah, dari ini. Ada ini. Wong zaman dulu sahabat Nabi kalau lakinya begawe, dia tegak, bebek kami mati kelaparan daripada duit haram. Nggak usah gawa balik duit haram, kami lemak mati kelaparan, kami sabar kata. Tidak dapat duit tak apapun. Sekarang ini, tengoknya laki, banyak-banyak mau balik tolong. Paksa bininya nangis-nangis lagi yang tadi. Magain. Ya ada. Itulah. Nah, jadi Hawa tadi itu ngenjo imin makan itu nyuapnya Hawa. Makanlah ini dia awalnya. Ini makan yang menyebabkan kita awet. Langgar. Akhirnya dipanggil oleh Allah. Wahai Hawa, engkau yang menyebabkan Adam ini makan minum kau. Dan masuk keluar darah. Kata Allah, hadza syai'un kataballah ala banati Adam. Darah ini sudah suatu keputusan untuk perempuan-perempuan anak-anakmu sampai hari kiamat. Makanya setiap betino keluar darah haid. Siapa yang pertama kali keluar darah haid? Hawa. Sampai sekarang normal, itu udah kan normal, bukan tidak normal. Normal, betino keluar darah haid itu normal. Yang tidak normal, sakit, yang tidak keluar. Ada yang tidak keluar? Ada, tapi jarang. Kecuali kalau ibu-ibu tua sudah menopause, sudah keluar lagi. Umur 62, 60. Ada yang mungkin kurang, balik kan. Kena keadaan badannya juga. Jadi suci dari haid. Ini mungkin pelajaran khusus ini, haid namun nifas ini. Kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, namanya nifas. Kalau ibu-ibu hamil lahir anak, habis keluar anak, keluar darah. Kadang 60 hari paling banyak. Kadang 40 hari, normalnya 40. Kadang sedang majah, lahdoh, saat. Tapi habis melahirkan. Boleh deh Ustaz makan minum obat supaya nahan haid atau nyempatkan darah haid? Boleh, kalau aman. Konsul lah sama dokter dulu, tanya dokter, aku nak puasa ini. Aku ni kalau datang bulan tu, 15 hari. Panjang ni yang kotor habis saya 15 hari akan makan obat lah. Sebulan ni tak ada keluar darah. Boleh. Tapi garis bawahi, kalau tidak membahayakan tubuh. Kalau tidak membahayakan. Jadi mana caranya Ustaz? Jangan nanya ke kami. Obat tu bidangnya dokter. Dokternya juga jangan dokter penyakit dalam. Dokter kandungan yang paham bab ini. Nah, ini jadi rumahnya ini tak, insya Allah tidak keluar darah selama 15 bulan. Habis saya 15 bulan. 15 hari. 15 hari tidak keluar. Habisnya baru keluar lagi. Nah, jadi yang paham ini dokter, bukan kami. Dokter jadi, tapi dengan cara tidak membahayakan tubuh. Jadi boleh tak minum obat untuk nahan itu? Boleh. Minum obat untuk betul juga? Boleh juga. Pening Ustaz, kepala nih.
pengen datang bulan, minum obat datang bulan. Jadi kalau metu dada, tidak metu dada, tidak, walaupun metunya tuh dimain-mainkan pakai obat. Jadi hukumnya secara zahir, metu haid. Tapi kalau yang keluar itu darah haid, ada macam-macamnya. Ada darah haid, ada darah nifas, gampang nifas melahirkan dulu. Ada darah istihadah. Istihadah itu penyakit. Ada ciri khas juga loh. Kadang daganya warna hitam, kadang daganya warna abang, kadang daganya warna coklat, kuning, keruh. Nah itu mungkin di pelajaran-pelajaran tertentu. Kalau darah haid paling sedikitnya sehari semalam. Kalau dia terus-terus sehari semalam 24 jam. Kalau yang normalnya 6 sampai 7 hari, 6-7 hari lah. Paling banyaknya 15 hari, bukan 5 bulan. Kalau lagi kering 5 bulan. Nah, jadi 15 hari paling banyak. Ini mungkin di pelajaran khusus ini, tidak ada di pelajaran sini. Kalau pelajaran sini kelar panjang. Darah haid, perempuan tahu kalau masalah ini. Kita tidak ngerti. Kita tidak ngerti, tidak ngawi ke bab ini gitu. Qala fa yahrumu taqdimuha ala waqtiha. Jadi haram memajukan sholat, belum azan sholat duluan. Kalau dia sengaja haram. Belum azan sholat duluan. Apa hukumnya kalau sengaja? Hukumnya haram. Belum azan kamu sholat. Makanya jangan sholat kalau belum azan. Jangan sholat kalau belum azan. Lagi azan, kami sholat boleh. Dari segi boleh, waktunya sudah masuk. Cuman jawab azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu zaman Nabi itu kumpul. Setelah ada ajuan, ada pertanyaan, sahabat Nabi yang rumahnya jauh itu ngomong sama Nabi, Rasulullah, kalau kamu sholat berjamaah itu kabari kami, jutando. Kami ini rumahnya jauh, kadang kami datang, maklumlah perjalanan jauh, sampai sini wong lagu bau, sehingga kami ikut jarinya, jutando be, kapan kamu nak sholat? Mana kata Nabi jutandonya, bakar-bakar di pucuk gunung. Kalau kami rumahnya jauh, ada asap pucuk gunung kan. Kami datang, pagar semayang berarti masuk waktunya. Akhirnya sudah Rasulullah tidak setuju kalau api itu bukan umat Islam itu majusi yang pakai api, kaki ujung-ujung sembawang api. Ada yang ngusulkan, mana kalau kita pakai lonceng, kita beli lonceng besar, tetapu teng pada sholat asar, teng maghrib, teng isya. Kata Rasulullah, kalau pakai lonceng itu bukan gitu, Nasrani itu, jangan pakai tradisi orang lain katanya. Sama begitu tidak percaya sama diri gitu, nubut orang lain kan. Akhirnya bubar, diskusinya bubar. Pas malam tidur, ada seorang namanya Abdullah bin Zaid, dia mimpi. Ada orang jual lonceng rusak, dalam mimpi. Maukah kau jual lonceng itu untuk aku? Untuk apa kau beli lonceng ini? Nak aku hadiah ke sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kami tadi itu diskusi. Inti diskusi itu nak pakai lonceng. Kami ini nunjuk waktu sholat. Kata penjual, jangan. Maukah kau ajari zikir-zikir melambangkan waktu sholat? Apa dia? Kalau udah masuk waktu sholat, kamu katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bangun gitu. Jengok jam 2 malam. Belum subuh. Subuh langsung ngaca-ngaca cerita ke sama Nabi. Disetujui oleh Nabi. Makanya adanya azan. Ustaz, anak-anak bertanya Ustaz, berarti dalam Islam ini ajarannya sampai dari mimpi. Ya kan? Dari mimpi kan? Bukan mimpi. Wahyu turun sama Rasulullah bertepatan wong ini mimpi. Jadi bukan artinya Rasulullah sampai mimpi, bukan. Wahyu itu datang juga ke Nabi. Sayyidina Umar juga mimpi itu. Tapi pas wahyu itu berbarengan sama mimpi. Jadi bukan Rasulullah sampai dari mimpi ini, bukan. Ya, jadi bukan mimpi itu macam-macam, kadang mimpi baik, nah mimpi Nabi tahu metu nomor. Kan mimpi setan, mimpi hantu. Kadang-kadang balik malam hidup mimpi Nabi. Nah, makanya mimpi itu anugerah, hadiah dari Allah.
kapanpun kita bisa bermimpi. Nah, jadi itu. Jadi tidak boleh mendahulukan sholat sebelum waktunya, apalagi mengakhirkan sholat dari waktunya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ilmu-ilmu nasihat-nasihat ini bisa bermanfaat. Mari kita sambut bulan Rajab yang akan datang, baca istighfar Rajab. Rabbil warhamnillahi alayya, baca lagi istighfar yang lain. Astaghfirullahaladzim lima ya'lamullah astaghfirullah kama yuhibbullah. Dan baca doa-doa sholawat yang artinya kita nak bertobat kepada Allah, karena bulan Rajab bulan taubat dan istighfar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.